Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, para sahabat peternak dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di salah satu kandang penggemukan dari sahabat saya, petugas inseminasi buatan Kecamatan Pelosok Klaten, yaitu Pak Ahmad Subianto. Saat ini saya sedang berada di kandang penggemukan. Bagi teman-teman yang mungkin ingin tahu bagaimana cara memelihara sapi penggemukan, ini kita bisa lihat, akan kita review satu persatu. Jadi Mas Ahmad ini melakukan proses penggemukan sekitar 6-7 bulan, dan beliau membeli sapi seharga minim di harga sekitar 20-25 juta. Kita lihat bakalan-bakalannya ini. Hen, 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 hen. Kita berdirikan satu persatu untuk kita review. Hen. Ini beberapa contoh sapi yang sudah digemukan dalam kurun waktu 3 bulan. Kita lihat. Nah, dari sini kita juga bisa belajar bahwa penggemukan sapi itu yang paling utama, faktor terpenting itu adalah pertama, pemilihan bakalan. Bagaimana kita bisa memilih bakalan yang bagus, karena tidak semua sapi jantan itu bisa digemukan, karena kita harus melihat dari posturnya, dari struktur kakinya, karena semakin besar sapi itu dia akan menopang beban yang jauh lebih besar, sehingga ketika kaki-kaki atau pertulangannya itu kurang kuat, dikhawatirkan pertumbuhannya tidak akan bisa maksimal. Kita lihat satu persatu. Rata-rata pemilihan bakalan itu adalah yang postur tubuhnya seperti ini. Dia panjang, kakinya besar, simetris. Nah, karena dengan postur yang ideal, besar, dan kaki yang simetris akan memaksimalkan pertumbuhannya. Di kandang ini ada sekitar 7 ekor, biasanya sekitar 10 ekor, tapi saat ini hanya tinggal 7 ekor. Nah, untuk sapi ini semuanya juga sudah memakai AirTag, bisa kita lihat. Nah, masing-masing sudah ber-AirTag. Sesuai dengan peraturan pemerintah, saat ini semua sapi yang ada di Indonesia harus di AirTag sebagai bentuk pendataan dan penandaan untuk identitas ternak, karena salah satu ciri ternak berkualitas itu adalah punya identitas. Nah, ini yang satu lagi yang 3 ekor, yang di sini tadi ada 4 ekor. Di sini ada 3 ekor. Nah, dari sapi-sapi yang ada di sini, awal mula pembeliannya itu ada di harga sekitar 20-25 juta. Ada yang 22 juta, ada yang 21 juta, ada yang 23 juta juga. Nah, ini baru datang sekitar 1 bulan. Posturnya seperti ini. Dia punya panjang dengan kaki yang simetris, lumayan besar. Diperkirakan nanti bobot maksimal bisa sampai di 8,5 kental kalau kita melihat prospeknya ke depan. Ini juga jenis simental. Kalau ini dengan kondisi kaki yang besar, tubuh yang panjang, rata,
dan simetris, ini kemungkinan sapi ini bisa akan mencapai bobot mendekati 1 ton. Ini juga simental. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa untuk penggemukan itu selain pemilihan bakalan, itu kualitas pakan itu juga harus kita perhitungkan. Karena untuk sapi-sapi penggemukan itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dia memerlukan biaya yang tidak sedikit. Nah, jadi paling tidak di sini teman-teman akan tahu bahwa model-model sapi seperti inilah yang cocok untuk penggemukan. Nah, kalau untuk sapi ini saat ini mungkin kisaran bobot sekitar di 5,5 kintal. Kalau melihat dari posturnya, cuma kalau kita melihat dari bagian depan itu dia masih belum terisi penuh. Kemudian bagian punggung itu juga masih belum terisi penuh. Begitu juga dengan yang ini. Nah, meskipun dia sudah padat, tapi bagian depannya ini masih longgar. Masih longgar. Ini juga bagian depannya masih longgar. Mari kita dekati. Semoga sapinya jinak. Nah, inilah. Jadi bahu yang saya maksud adalah ini. Ini masih longgar dia. Dia masih longgar. Dia masih bisa terisi lagi. Kenapa kok masih longgar? Karena di sini ada, ini ada lubang di sini. Nah, di sini. Begitu juga dengan yang ini. Nah, ini masih longgar ini. Dia masih bisa bertambah lagi bobotnya. Sambil kita tunggu Pak Ahmad yang punya kandang. Ini saya tadi langsung ke belakang, langsung ke kandang. Juga belum ketemu orangnya ini tadi. Nah, ini adalah persediaan pakan. Ada mesin chopper. Kita lihat apa sih persediaan pakan. Bagaimana mempersiapkan pakan untuk sapi sebanyak ini dan sebesar ini. Kita lihat. Nah, ini dia dari aromanya. Sepertinya ini adalah tepung jagung yang sudah diseleb dan kemudian difermentasi. Terus ketika saya lihat, oh ini ada jagung. Ada jagung, mana tadi jagung? Nah, ini ada jagung, teman-teman. Berarti ini adalah tebon. Kemudian ada lagi saya lihat kulit ketela. Perlu teman-teman ketahui bahwa kulit ketela adalah salah satu sumber dari serat yang bisa kita gunakan bahan pakan sebagai penggemukan. Seperti ini contoh kulit ketela. Nah, ini dia. Ini adalah kulit sama bonggol ketela. Harganya relatif murah dengan kualitas gizi yang bagus. Jadi Pak Ahmad ini jarang ngarit, teman-teman. Ini hanya menggunakan pakan kulit ketela. Terus kemudian ada selepan tebon dengan kulit ketela juga yang kemudian difermentasi. Nah, untuk hijauannya ditaruh di plastik ini biar dia awet segar dan ini kedap udara. Jadi beliau ini tidak perlu ngarit, teman-teman. Terus setelah dua bahan tadi, tebon jagung dan kulit ketela, kemudian ini juga selepan kulit ketela ini sebagai sumber seratnya. Ini ada hijauan yang ada di dalam plastik. Dan ini adalah konsentrat. Tara. Ini kita lihat dulu konsentratnya. Nah, sepertinya ini adalah konsentrat buatan sendiri. Dari aromanya. Dari aromanya ini sekilas ada berbagai macam campuran. Ada dedak,
ada CGF, terus kemudian ada apa ya, aromanya ini seperti bunggil sawit. Oh, ini ada CGF-nya ini teman-teman. Kita lihat CGF. Apa sih CGF itu? CGF itu adalah singkatan dari corn gluten feed, yaitu adalah limbah dari jagung yang sudah di oven dengan tingkat protein yang sangat tinggi. Kemudian selain pakan hijauan, pakan tebon yang sudah difermentasi, kemudian hijauan yang dikedap udara, dan comboran ini, tidak lupa adalah yang penting juga adalah ini. Ya, ini adalah mineral. Mineral. Jadi setiap sapi penggemukan itu kita selain bahan pakan kita harus sedia mineralnya. Nah, saat ini ini kita sudah bertemu dengan yang punya. Kita akan tanya berapa sih anggaran yang dibutuhkan per hari untuk 1 ekor sapi. Pak Mat, ini takut aku. Nah, ini kita ketemu yang punya. Seret. Pak Ahmad. Pak Mat, ini teman-teman mau tanya, kira-kira berapa sih biaya pakan yang dihabiskan 1 hari untuk 1 ekor sapi? Sekitar di kisaran berapa puluh ribu? Kisaran 20 sampai 25 ribu. Nah, terus kemudian targetnya ketika kita mengeluarkan uang 20 sampai 25 ribu itu, yang kita targetkan ADG berapa Pak Mat? Kisaran 0,8 sampai 1. Nah, 0,8. Jadi teman-teman, untuk biaya pakan per hari per ekor itu ada di sekitar 20 sampai 25 ribu dengan target pertambahan bobot badan ADG sekitar 0,8 sampai 1 kilo. Jadi nggak mahal juga, jadi nggak mahal. Untuk pemeliharaan 1 ekor ini kita membutuhkan biaya 20 ribu per hari, itu termasuk murah. Lah kenapa kok murah? Karena ini tadi, kita bisa menyediakan bahan pakan yang murah dengan gizi yang juga memenuhi standar sehingga sapinya kelihatan gemuk-gemuk. Dan ini kita untuk konsentrat juga tidak pakai konsentrat yang mahal, kita membuat konsentrat sendiri. Jadi 20 ribu itu sudah termasuk konsentrat dan pakan hijauannya semua Pak Mat? Termasuk komplit fit. Nah, komplit fit. Dari sentrat sama hijauan. Nah, jadi campuran sentrat hijauan semua total per ekor per hari sekitar katakanlah 20 ribu. Berarti kalau di sini ada 7, berarti per hari sekitar 150 ribu per hari untuk 1 kandang ini. Jadi untuk memelihara 7 ekor sapi yang besar-besar berharga puluhan juta ini, kita hanya membutuhkan uang sekitar 150 ribu rupiah per hari. Jadi untuk memelihara sapi 7 ekor ini Pak Mat, kita hanya butuh beberapa pasien inseminasi. Jadi 3-4 pasien kita sudah cukup lah untuk memelihara sapi sebanyak ini. Murah meriah karena rata-rata untuk memperoleh sapi dengan bobot yang kita harapkan biasanya yang kita keluarkan itu lebih dari itu. Tapi ini terbukti dengan hanya 20 ribu per ekor per hari. Kita lihat kualitas sapinya, kualitas karkasnya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ingin belajar beternak, konsultasi, bertanya tentang bagaimana sih berbudidaya penggemukan sapi itu, apa saja masalah-masalah yang mungkin akan kita hadapi, dan bagaimana solusinya, bisa bertanya ke Dokter Hewan Mohan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.